begitu indah, terjalin mesra, satu dalam kasih, kita bersaudara. Begitu indah, terjalin mesra, satu dalam kasih, kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus, kita bersaudara, tanpa rasa curiga, saling bertukar di dalam kasih Yesus. Kita bersaudara, mari kasih. Mari kita sembah Tuhan pagi ini, bersyukur bagi Dia karena Dia sumber kekuatan dan pengharapan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, oh. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Meskipun dalam keadaan yang menakutkan, meskipun dalam
Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Oh, takkan pernah Kau tinggalkan kami. Kau tetap setia. Oh, Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami yakin Tuhan, kami yakin kami dipulihkan, diangkat di dalam kekuatan. Haleluya Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, mari bertepuk tangan bagi Raja kita, Tuhan yang luar biasa, yang telah menjadi kekuatan, gunung batu, dan keselamatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Oh, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya.
bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya, Tuhan kekuatan kita. Terima kasih Bapa atas kebaikan dan kemurahan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan satu lagu penyembahan, Engkaulah kekuatanku. Mari kita sama-sama naikkan pujian dan penyembahan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Jauh langit dari bumi, begitu
Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Baik, salam dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Pada pagi ini saya senang mengungsikan satu tema firman Tuhan sebagai renungan kita bersama-sama dalam ibadah kita masing-masing, khususnya dalam minggu ini. Judul firman Tuhan yang saya kongsikan kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang aman dalam perlindungan Tuhan. Mari bersama dengan saya kita lihat teks firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai dasar renungan kita bersama-sama yang saya petik dalam kitab Mazmur 27 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi dalam kitab Mazmur 27 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Namun pada pagi hari ini saya hanya baca satu ayat saja, yaitu dalam ayat yang pertama, dan nanti jemaat boleh membaca bahagian ini selepas saja renungannya. Firman Tuhan berbunyi demikian, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Inilah salah satu ayat firman Tuhan yang saya kongsikan bersama-sama kepada seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus, aman berarti bebas dari masalah, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi daripada bahaya, dan bebas dari ketakutan atau tidak ada ketakutan, atau tidak merasa takut, tidak khawatir atau tidak merasa khawatir. Saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus, kita aman karena ada Tuhan yang melindungi kita. Kita aman karena ada Tuhan yang menjaga kita. Satu hal yang pasti, sebenarnya semua orang tanpa terkecuali ingin ataupun menginginkan ada satu situasi di mana dia berada dalam aman ataupun keamanan sentiasa. Tetapi banyak orang ingin merasa aman dengan cara yang salah. Saya bagi beberapa contoh. Ada orang yang memilih memberi upah kepada pihak polis dan BDRM atau rela dengan tujuan untuk menjaga rumah mereka supaya kononnya terlindung ataupun terjaga dan mereka aman pada waktu ada pihak rela, polis dan RAT yang menjaga rumah mereka. Nah, ada juga yang memilih untuk dating dengan dukun. Saya gunakan istilah dating dengan dukun.
mereka memilih untuk dating dengan dukun atau bekerja sama dengan dukun, supaya kononnya mereka meminta pihak dukun untuk untuk melindungi mereka, menjaga mereka supaya mereka aman. Ada juga yang memilih untuk sentiasa membawa jimat. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka akan selalu sentiasa membawa jimat. Dalam apapun bentuk, kononnya jimat itu boleh menjaga mereka supaya mereka sentiasa dilindungi, terjaga, dan akhirnya mereka aman. Ada juga yang memilih tetap duduk di dalam rumah. Sepertinya sekarang ini ada satu arahan daripada pihak kerajaan supaya sekurang-kurangnya semua masyarakat di Malaysia ini memilih untuk duduk di rumah supaya terhindar daripada wabak yang sekarang melanda khususnya di negara kita. Nah, ada juga yang memilih untuk menjadi kaya, sebab menurut mereka kekayaan itu boleh menjamin keamanan di dalam keluarga mereka ataupun kehidupan mereka. Nah, ini yang saya maksudkan, semua cara ini adalah salah dari sudut iman kita kepada Tuhan atau kepada Yesus Kristus. Nah, saya akan jelaskan sedikit latar belakang daripada teks ini, Mazmur 27 ini, di mana situasi ini terjadi antara tentara ataupun orang Israel berperang melawan dengan orang Palestina pada zaman raja-raja pada suatu ketika dahulu dalam perjanjian lama. Dan dikatakan dalam bahagian ini, kalau kita lanjutkan pembacaan, kita memahami ada satu perasaan di mana Daud sangat tertekan dengan pertempuran itu, dan sehingga dia mengambil satu keputusan, mengambil satu kesimpulan bahwa sekalipun dalam situasi itu adalah sesuatu yang bahaya bagi hidupnya, bagi nyawanya, tetapi dia meyakini Tuhan campur tangan dan Tuhan telah melindungi dia, sehingga setiap kali dia berlawan dengan orang Palestina, dia akan memiliki kemenangan karena Tuhan berpihak kepada Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ada jaminan kita aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, pertanyaannya yang harus kita jawab pada pagi hari ini, kenapa ada jaminan aman dalam perlindungan Tuhan? Kenapa di dalam perlindungan Tuhan itu ada jaminan kita berada dalam aman ataupun keamanan? Nah, paling pun ada 3 perkara yang saya kongsikan kepada kita pada pagi hari ini, dan kiranya 3 perkara ini menjadi kekuatan dan menjadi pengajaran bagi kita secara rohani, dan akhirnya kita menggunakan 3 perkara ini untuk langkah kita meneruskan kehidupan dalam keadaan yang aman atau sentosa. Yang pertama, dalam ayat yang pertama ini Daud berkata, Tuhan adalah terang. Nah, saya bagi gambaran di sini kenapa Daud berkata Tuhan adalah terangku. Coba kita bayangkan pada waktu kita berjalan dalam kegelapan ataupun pada waktu gelap atau pada waktu malam. Nah, kira-kira apa yang menguasai kita pada waktu kita berjalan dalam kegelapan atau waktu malam? Sudah tentu kita akan merasa takut. Kenapa? Karena baik di hadapan, di kiri kanan, di belakang kita tidak dapat melihat sesuatu yang boleh menguatkan kita, dan akhirnya kita merasa ketakutan karena kita sedang berjalan dalam kegelapan. Nah,
kita bandingkan pada waktu kita berjalan pada waktu siang, pasti ketakutan itu tidak lagi menguasai hati kita, pikiran kita, tetapi kita akan terus berjalan tanpa ketakutan, sebab kita berjalan dalam terang, kita berjalan dalam suasana yang terang, di mana semua di persekitaran kita itu kita dapat melihat. Dan itulah sebabnya dalam situasi peperangan yang dialami, yang sedang terjadi dalam kehidupan, dalam pemerintahan Daud pada waktu itu, dia menganggap dan dia memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan adalah terang dia. Maksud dia, meskipun musuh-musuh di hadapan, bahkan Tuhan menerangi jalan Daud dan pengikut-pengikutnya untuk maju berperang, dan sehingga akhirnya mereka mendapat kemenangan demi kemenangan. Nah, para pengikut Daud, mereka memanggil Tuhan itu sebagai pelita bagi Israel. Ini kita dapat lihat di dalam 2 Samuel 21 ayat 17, di mana terang yang disinari Allah ke atas Daud terpantul ke atas orang-orangnya atau pengikut-pengikutnya, sehingga Daud berkata, Tuhan adalah terang. Jadi apakah respon kita? Kalau Tuhan adalah terang kita, sepatutnya tidak ada perasaan ketakutan di dalam hati kita, tidak ada perasaan gelisah, gemetar, dan sebagainya. Sebab Tuhan adalah terang kita, Dia menerangi hidup kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya kenapa tema ini saya fungsikan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan, kita aman karena ada yang melindungi kita. Hal yang kedua yang saya fungsikan adalah dilanjutkan di sini, dan keselamatan. Tuhan adalah keselamatan kita. Daud berkata, Tuhan adalah keselamatanku. Ini dalam situasi atau konteks keselamatan apabila berhadapan dengan musuh, apabila berhadapan dengan peperangan ataupun dalam situasi peperangan. Daud berkata, Tuhan adalah keselamatanku. Maksudnya Tuhan sendiri yang menghindari mereka daripada bahaya dan akhirnya memberikan kemenangan. Keselamatan di sini berbicara tentang keselamatan dalam hal peperangan, keselamatan pada saat atau saat berhadapan dengan musuh. Nah, yang ketiga, perkara yang ketiga yang saya fungsikan kepada kita seluruh jemaat Tuhan, yaitu Tuhan adalah benteng kita. Nah, apa yang kita pahami dengan benteng? Selalunya kalau ada sebuah tempat di mana tempat itu selalu terjadi keruntuhan tanah, dan selalunya kita melihat benteng ini di siring jalan ataupun di sepanjang jalan. Nah, apa yang kita pahami dengan benteng dan apa tujuan benteng tersebut dibuat? Yang pertama, kalau kita dapat memahami, setiap ada tempat yang tanahnya runtuh, pihak kerja raya akan membuat satu benteng dengan tujuan untuk menahan tanah yang akan runtuh. Mereka akan buat satu benteng supaya tanah itu jangan lagi ada keruntuhan ataupun jangan terjadi keruntuhan lagi. Jadi fungsi benteng di sini adalah menahan. Dia berperanan untuk menahan atau menguatkan, mengokohkan, melindungi daripada yang bahaya, mencegah kerusakan. Itulah sebabnya pihak kerja raya akan membuat benteng, karena tujuan benteng itu adalah untuk menjaga kerusakan jalan raya, dan akhirnya lalu lintas itu boleh digunakan dalam keadaan yang selamat karena ada benteng, ada yang membentengi. Benteng juga berperanan untuk menjaga kehancuran. Nah, jika bukan Allah yang menjadi benteng bagi tentara Israel
dan Daud sendiri. Mungkin mereka akan hancur, mereka akan kalah, mereka akan lemah, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang Palestina pada waktu itu. Tetapi oleh karena Allah sendiri yang menjadi benteng bagi mereka, maka mereka terpelihara, ada kekuatan karena Allah telah menjadi benteng bagi kehidupan, bagi peperangan mereka. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kita dapat mengalami keamanan dalam hidup? Ada beberapa perkara kalau kita lihat selanjutnya dalam pembacaan ini. Ada beberapa yang saya senaraikan di sini. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengalami atau kita aman dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan melindungi kita. Yang kedua, meyakini bahwa Tuhan menjawab seruan doa kita melalui belas kasihan-Nya dalam ayat yang ke-7. Dan yang ketiga, ada respon kita untuk mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Menyadari bahwa pertolongan Tuhan selalu bahkan sentiasa ada pada kita. Dan yang terakhir, Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita, sebab Dia adalah terang bagi kita, Dia adalah keselamatan kita, Dia adalah benteng hidup kita. Mari kita sama-sama melihat dan mari kita sama-sama nantikan kebaikan Tuhan yang Dia bakal kerjakan dalam kehidupan kita. Percayalah kepada janji-janjinya atau akan janji-janjinya, di mana Dia selalu menyertai orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita aman bukan berarti kita tidak punya masalah. Sekali lagi, kita aman bukan berarti kita tidak punya masalah. Kita tidak punya penderitaan. Kita bukan berada dalam pencobaan, melainkan kita aman karena kehadiran Tuhan sendiri untuk melindungi kita. Amin. Inilah renungan firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita bersama-sama. 3 perkara yang sangat penting, dan ini akan menjamin hidup kita sentiasa berada dalam keadaan yang aman, yaitu kita menyadari, kita percaya, kita mengakui sendiri, hati kita, mulut kita sendiri mengakui Tuhan adalah keselamatan kita, Dia adalah benteng kita, benteng hidup kita, dan Dia adalah penerang bagi hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya kongsikan kepada seluruh jemaat Tuhan di sidang ini khususnya. Tuhan memberkati, dan marilah kita sama-sama mematuhi arahan, yaitu sentiasa duduk atau tinggal di rumah. Tuhan memberkati. Sekian.